Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang cara meraih rezeki yang halal. Jadi pembahasan kita, topik kita pada kesempatan rezeki yang halal. Mendapatkan rezeki yang berkah dapat dilakukan melalui kombinasi usaha keras, ikhtiar, doa, dan tawakal. Dan juga senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang halal di sini, cara meraihnya di situ yaitu senantiasa kita melakukan ikhtiar terlebih dahulu. Ikhtiar di situ usaha yang sungguh-sungguh untuk menggapai suatu tujuan atau apa yang kita inginkan. Ikhtiar. Tapi sebelum ikhtiar di situ senantiasa kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya kita menyadari yang memberikan rezeki itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kepada seluruh makhluk di muka bumi ini. Jadi di sini yang berkuasa, yang mengendalikan sesuatu di situ hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalamnya di sini yang memberikan rezeki kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita senantiasa berdoa meminta yang terbaik, meminta rezeki yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Setelah berdoa, senantiasa di situ lakukan ikhtiar, berusaha secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Selain ikhtiar di situ ada tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ kita senantiasa jangan pernah melupakan hal ini. Di dalam mencari rezeki, di dalam menjalani kehidupan, di dalam mengejar sesuatu apa yang kita inginkan. Takwa, dan juga kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa di sini menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci utamanya adalah beriman, memperbanyak istighfar, sedekah, serta menjaga silaturahmi. Jadi di situ
di dalam Islam sudah ada beberapa cara untuk meraih rezeki yang halal di sini. Ada yang dengan cara di situ memperbanyak istighfar dapat melancarkan rezeki kita. Ada yang dengan cara kunci utamanya di situ kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Ada yang menggunakan cara dengan cara menjaga silaturahmi kita. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya rezeki tidak hanya berupa uang saja. Rezeki di situ sifatnya umum, kompleks, luas, tidak hanya bentuknya satu saja. Rezeki tidak hanya uang, tetapi juga kesehatan dan ketenangan jiwa yang datang dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ ketenangan jiwa termasuk kepada rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya ketenangan jiwa di situ kita bisa raih dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan jiwa termasuk rezeki yang luar biasa. Karena di situ tidak semua orang akan mendapatkan ketenangan jiwa kecuali orang tersebut senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah beberapa cara mendapatkan rezeki berdasarkan prinsip umum dan agama. Islam mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita bisa meraih rezeki yang halal. Yang pertama di situ dengan berdoa. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan Subhanahu wa taala, meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar, usaha maksimal untuk menggapai apa yang kita inginkan. Usaha yang sungguh-sungguh untuk menggapai apa yang kita inginkan. Yang kedua di situ beberapa cara meraih rezeki di sini yang halal, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi jaminan dibukanya jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Jadi di situ bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan keluar bagi mereka dan mereka akan diberikan rezeki yang tak pernah disangka-sangka oleh mereka. Yang memberikan rezeki di situ hanya Allah Subhanahu. Makanya di situ cara meraih rezeki yang halal di sini yang nomor 2 meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara meraih rezeki yang halal di sini yang nomor 3 memperbanyak istighfar, memohon ampun dapat menghilangkan penghalang rezeki. Bisa jadi rezeki yang tidak datang kepada kita di situ karena ada penghalang antara rezeki dengan kita. Bisa jadi karena penghalangnya tersebut dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya di sini dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun dapat menghilangkan penghalang rezeki.
Cara meraih rezeki yang halal yang nomor 4 dengan sedekah dan berbagi. Jadi memberikan sedekah dan berbagi kepada orang lain di situ bukan malah mengurangi harta kita, melainkan di situ bisa menambah harta kita semakin banyak dan menjadikan harta kita di situ menjadi berkah karena harta kita digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersedekah dan berbagi. Sedekah di situ ya. Cara meraih rezeki yang halal di sini yang nomor 5, menjaga silaturahmi. Menghubungkan tali persaudaraan dengan keluarga dan sesama dapat memperluas rezeki. Jadi kita senantiasa jika ingin lapang rezeki kita, makanya di situ kita senantiasa menjalin tali silaturahim di antara sesama. Itu dapat memangkan rezeki dan memanjangkan umur kita. Cara meraih rezeki yang selanjutnya di situ bersyukur. Rasa syukur atas apa yang dimiliki akan mengundang tambahan nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya di sini jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya kepada kita. Jikalau kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Makanya di sini kita senantiasa menjaga syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara meraih rezeki yang halal di sini yang selanjutnya dengan mendirikan sholat duha dan berdoa. Makanya di situ mengamalkan sholat duha dan berdoa di sini dengan sungguh-sungguh untuk meminta rezeki yang berkah dan juga halal. Cara meraih rezeki di sini yang selanjutnya berbuat baik. Jadi orang di situ dengan berbuat baik bisa melapangkan rezeki kita. Aktif berbuat kebaikan seperti menolong teman atau mempermudah urusan orang lain dapat mengundang rezeki. Perihal tentang rezeki di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa innallaha balighun amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mencukupkan
kebanyak. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran surah At-Tolak ayat 2 sampai 3. Jadi di situ bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan keluar bagi mereka dan memberikan mereka di situ rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Dan mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan keperluan mereka. Makanya di sini ada beberapa keutamaan yang bisa dan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perihal tentang rezeki lagi di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyubsatah lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Artinya barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.